memang sempat kita lihat lah dia sudah main sebagai mid laner bisa tumbang juga. Tapi enggak bentuk kemungkinan datang sekarang lagi sebagai mid laner ada senjata baru. Ada senjata baru. Ya, apalagi kan dengan penampilan yang baru untuk pemain-pemain begitu Alpha. Hai Bix. Hai Bix. Ya ampun tangannya mana kayak begitu lagi. Joget dong joget, tumbang ting ting, jos. Oke, dan sementara itu kita melihat bahwa prediksi by TikTok 62% ke tangan Rebellion Zion. Dengan mendapatkan banyak sekali suara dari sosial media MPL Rebellion. Tampil sangat baik di performanya saat memasuki leg yang kedua. Tapi Bigetron pun mendapatkan cukup banyak juga loh, 42% loh. Yes. Masih cukup imbang ya sebenarnya dari sisi masih berimbang audience ya. prediction-nya. Nggak jomblang semisal 11%. Benar. 8%, 9%. Oke, tapi setidaknya Rebels yang ada di luar sana udah mulai nih. Udah mulai bangkit dan keluar semuanya. Entah itu mereka langsung menonton ke sini ataupun mereka menonton lewat Nimo TV, Om. Yes. Kenapa? Karena di Nimo TV sendiri kan kayak mereka bisa nonton langsung ke channel dari MPL ataupun mereka bisa nonton bareng streamer-streamer kesayangan mereka. Nimo TV, gudangnya para streamer-streamer handal dengan penuh activity yang bisa diikutin pula. Banyak makanya kegiatan-kegiatannya. Jadi download ya teman-teman ya. Yang masih nonton di website, tolong yuk kembali ke jalan yang benar yuk. Yes. Di sana juga kalian nggak nonton aja gitu. Kalian bisa berinteraksi langsung. Bisa. Ya kan dengan streamernya, kalian bisa memantau ini kira-kira ada meta baru apa yang bisa dijelaskan sama streamernya juga. Iya, jadi ayo sok atuh ya. Yang masih nonton di website balik yuk ke jalan yang benar. Kalian download Nimo TV, kalian buat ID, login gratis semuanya. Gratis, tes. Ya, gratis pokoknya semuanya. Oke, dari sini kita lihat ada Bigetron Alpha yang sudah terlihat. Dan sekarang hanya sekitar 45 detik lagi kita akan masuk dan juga menuju ke game yang pertama di match yang kedua. Ban and pick-nya seperti apa. Karena kalau dari masing-masing dia terlihat sekarang mereka masih berdiskusi dulu. Yes. Apakah mereka hari ini membawa pakemnya, Om? Yang memang textbooknya seperti itu. Gini nih, kalau Pakem lawan Bigetron Alpha ya, ada satu hal yang mau ketahui. Apa itu? Coba lihat beberapa match terakhirnya. First ban Johnson, second ban itu Kadita. Johnson Cecilia. Johnson Cecilia. Hero-nya Rainbow. Ya tapi sekarang seharusnya Cecilia bisa kebuka. Oke, kecuali Johnson-nya. Tapi nggak tahu juga sih. Ini kan dulu kan kombonya itu antara Rainbow dengan Ki. Johnson Kadita. Nah ini nggak main nih Rainbow-nya nih. Salah satu source-nya penggeraknya yang di mid. Ya, dan data dari Botol sendiri nggak terlalu banyak kan. Dia baru bermain satu match aja. Dan inilah dia, kita akan langsung masuk dalam drafting phase-nya. Di game yang pertama Best of 3 Series, Bigetron Alpha berada di first pick dan membuang Matilda. Satu hero yang bisa ngegerakin gameplay dari tim RBL. Tapi RBL masih dengan template dan second ban-nya di arah second pick ada Rebellion dengan ngebuang Valentina. Oke, ini bau-bau Yves kayaknya mau diambil ya. Yes, ini bau-bau Yves mau digunakan sama Battle, Om. Benar, dan juga Matilda adalah salah satu hero yang comfort banget ya. Benar. Untuk Val. Oke. Jadi mengeliminasi Matilda juga adalah salah satu opsi yang bagus. Valentina dulu. Sejauh kita melihat Valentina di MPL ID season yang ke-9, sekali kelepas, sisanya di ban semua. Wah, gak pernah ada lagi. Iya. Ini Max bakal jadi korban lagi nggak ya? Bisa jadi Max, tapi Fanny dulu. Tidak ingin berhadapan dengan Fanny dari Jisa dan sudah ditutup oleh Bigetron Alpha. Masuk untuk pilihan Rebellion. Franco. Ada Lancelot, masih ada Hayabusa, dan jangan lupakan Yves. Wow, ini pertempuran antara Biggie Troopers dan juga para Rebels terjadi di MPL Arena. Seorang Soraya juga sudah dikeluarkan, tapi Yves masuk ke dalam ban dari tim Bigetron. Ya ampun, ada tulisannya Ciko. Loh, bukan tulisannya Pak Pulung gitu. Loh, ya? Bukan Pak Pulung ya? Jasnya lagi dipakai, jadi nggak bisa dipamerin. Kenapa saya? Bukan. Weh, ini siapa yang lompat-lompat nih? Nah, ini dia orangnya nih ya. Itu. Emang ya, lagi nonton bisa olahraga sekalian kalau di MPL Arena. Bener. Lompat-lompat. Itu juga si Bix, dalamnya lagi sauna itu. Oke. Dan mulai terlihat kalau Giovanni ban satu ban terakhir ke Lancelot. Oh, Johnson masih, walaupun gak ada Rainbow tetap Johnson masuk dalam ban listnya. Tapi Ceciliannya kebuka. Cecil kebuka, Yves-nya mereka yang nge-ban loh. Cecil ternyata targetnya. Tergocek kita. Ada Cecil memang. Johnson, Cecilia yang selalu di-ban. Kali ini Cecilia diambil, diamankan untuk Bigetron Alpha dan bisa menjadi hero untuk battle ke depannya ya.
Ini seru sih dimana Franco udah mulai jadi satu hero yang masuk ke dalam first ban. Iya, sebenarnya lumayan mahal ya kalau kita lihat. Cuman memang beberapa kali ini Franco-nya bisa menghentikan atau menjadi stopper untuk hero assassin yang lincah. Apalagi Max akan sangat identik dengan assassin kan. Ya. Ya ini agak sulit nih kalau ketemu sama Franco nih. Tapi ternyata pilihan yang diambil oleh Rebellion, Zion akan jatuh ke tangan siapa? Sesuatu yang licin ke belakang, Lancelot ada. Sekarang? Bisa. Ya gak apa-apa. Chow. Dan Chow. Oke. Ini kombinasi komplit juga daripada Chow-nya diambil pula dan mereka bisa nge-stop siapapun. Sembari untuk melindungi Lancelot-nya, lini belakangnya pun bisa terlindung. Yap. Inisiator punya. Yap. Chow masih sangat fleksibel, mau ditaruh manapun juga bisa. Yes, Nih, benar. kalau nggak ada Esmeralda di pick yang sekarang, yang diambil oleh BTR, bisa aja nantinya akan ada Popheus. Di ban Esmeralda. Lalu Esmeralda di ban. Dan, Wah. dan menjadi Klasik banget ya gitu. iya Klasik. itu adalah mungkin metode yang sangat-sangat sering kita lihat gitu loh. Yes. Kalau memang tidak ada Esmeralda sekarang di pick ya. Iya, tapi bisa diambil juga Esmeralda-nya atau kalau mereka Iya, apa waduh. Oh. Wah. Ayangnya Siri Asigen. Oh, jadi kita mendapatkan info katanya itu ayangnya ini ya. Meta Ayang. Meta ayang ya, Ziri Kayaknya Asigen ya. RBL Meta Ayang. Bener, meta ayang. BTR Meta Botak. Bener. Udahlah, nggak usah ayang-ayangan, ntar ada duit langsung lamarannya udah ya, langsung aja begitu ya. Oh, ini nih ayang. Ya. Nggak, itu dari pulangnya emang iri aja ngelihatnya ya. Emang iri aja gimana sih? Oke, Yuzong Selina ngajak main cepat ternyata. Bigetron Alpha, tapi ingat mereka masih punya satu jaminan untuk delete ya, masih ada Cecilian. Yang di sini Cecilian juga bisa diletakkan sebagai gold laner. Oke. Jadi god laner ya Om ya? Bisa pindah kan? Bisa. Tapi itu dia men yang kita bilang tadi. Tos dulu Pulung. Tos. Siri. Wah, Ziri Camat naik pangkat bener lagi. Kemarin kan nggak main sekali main di NBA. Senjata rahasia. Apakah akan demam panggung? Wah. Ya kita tidak tahu. Oh iya, Ya, kan karena yang paling ditakutin adalah Demam dari panggungnya ini loh. dari tadi apa ya, suaranya Bigetron Suaranya ya. Bigetron kan. Oke. Pressure lawan Bigetron itu yang paling besar sih dari berseason-season. Tapi inilah dia selanjutnya ada Aulus Ban dan juga Kagura. Mid laner dari tim Rebellion ditutup semua. Lagi progress ya. Iya. Dihilangkan 1-1 ini Esmeralda bisa di-ban, bisa di-pick juga. Bisa di-ban, bisa enggak juga Om. Bisa dimainkan dengan 2 fighter ya. Iya, masalahnya kan sekarang juga udah ada Zilong lagi Yuzong. Kenapa Zilong? Jadi Kangen ya mau lihat Zilong ya? pengen. Pengen ya. Oke. Oke. Ban Esme. Esme. Saya suka Esme. Kalau mau di-ban. Kalau nggak mau di-pick ya nggak apa-apa, bisa. Cuman kebanyakan milih hero gak sih? Buat Rebellion Zion ya. So, last ban mereka ini cukup menentukan itu Esme dia ternyata. Esmeralda. Esme ternyata. Ya karena pastinya mereka nggak ingin Povius-nya ini mengalami hari yang buruk di lane-nya. Oke. Mengalami hari yang buruk karena ya bisa head to head tapi dia ke pressure. Iya. Berat, bisa tapi berat gitu loh. Salah lompat juga ngeri kan. Ya kan, lompatnya masuk ke pelukan Esme kan. Ya. Dia ajak dansa bareng lagi Habis kan. darah putih seada-adanya. Iya. Ini mid laner mau dibuang satu lagi. Kalau mau dibuang ya masih ada Lilia. Yap. Ini untuk Bigetron sendiri ya, kita biasa ngelihat Max menggunakan Pakito juga. Tapi untuk kali ini, apakah Pakito akan dikeluarkan dengan resiko adanya Popheus? Ya itu dia. The hunt begins. Ngeri Rugi. juga deh. Mau Hayabusa dia. Dari Bigetron. Dari Bigetron ya. Antara Hayabusa atau Pakito sih. Paling make sense ya Pakito. Karena masih bisa nahan juga kan. Yap, Roger pun masih ada kan sejauh Mau ini. habek-habekan sama Lancelot juga ayo. Ayo masih bisa. Bisa nahan Demonic Force 1-2 kali lebih banyak dibandingkan dengan Hayabusa. Yap. Dan sekarang jatuh ke tangan tim Rebellion kesempatan untuk mendapatkan mungkin mid lanernya. Kita lihat dari hero Swaylo udah ketutup semua. Cecilian di-pick oleh tim Bigetron. Kaguranya di-ban. Yip-nya juga di-ban. Lalu Lunox adalah salah satu hero yang memang dipakai oleh Swaylo. Ini adalah kali keempat dia memainkan Lunox-nya. Wow. Tapi sayangnya win rate-nya masih 0% nih untuk Lunox dari Swaylo. Oke. Gak ada Franco, Vincitar pun jadi. Wow. Insitar ya. Ada Vincitar. Oke. Resikonya adalah kalau memang King's Call-nya on point. Iya. Kalau nggak on point King's Call-nya, waduh.
Agak riwah tuh jadi keadaannya untuk Bigetron tuh. Oke, last pick nih masih disimpan nih. Junglernya ini lagi diskusi dulu nih. Mau siapa nih jungler nih? Roger ada, Akito ada. Ya Aulus di ban. Tadi sebenarnya Aulus opsi yang oke buat Bigetron Alpha. Your team Hellcat is keluar. picking. Wow. Hihihi, kali Wow. kedua dari Hellcat muncul Om. Ya, Hellcat yang full damage ya berarti nanti untuk Hellcat-nya. Yang kemarin kita tahu mungkin pernah dipakai dengan Aura di Piala Presiden. Tapi itu Hellcat tank. Waktu muncul pertama kali Hellcat itu buy item damage. Sekarang Ya, seharusnya sih masih dengan item damage ya. Cuman satu yang pasti ini Hellcat-nya bisa nangkap Lancelot, yes. Ya. Cuman dia harus all in juga. Jangan lupakan masih ada Povius yang nantinya bisa tiba-tiba juga muncul di sampingnya. Benar. Waktu ada Shadow Transition dia langsung Iya. muncul di sampingnya. Shadow Transition setidaknya itu yang bisa nge-trigger dia. Nge-trigger sebenarnya. betul. Aldous untuk late game insurance bagi Birul. Oke, sama-sama punya late game insurance. Kalau dari tim Bigetron ada Cecilian dengan stack yang unlimited, begitu pula dengan Aldous. Aldous. Aulus. Aulus di ban. Aldous. Aldous ya. Aul di depan. Iya. Aul di depan. Aul di depan. Oke. Kita dengarkan dulu bagaimana dukungan dari kedua supporter ini, dari super fans ini. Antara begitu Mas dan juga Rebels. Begitu meriah suasana yang ada di MPL Arena. Dan Pulung doain mudah-mudahan teman-teman di luar sana nextnya bisa mampir ke sini juga, bisa ikut nonton bareng juga. Boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag amin. Ya, Amin. mana tahu mereka nanti ke depannya bisa nonton bareng di sini semuanya. Jadi untuk sekarang pertempuran antara Bigetron Alpha versus Rebellion Zion akan bisa langsung kita saksikan bersama-sama di game yang pertama, dan hasilnya seperti apa? Langsung saja, ini dia Land of Dawn. Wow, dengan pick-pickan yang cukup mengejutkan pula munculnya Hellcat. Dia punya pick off yang sangat kuat. Jadi kita melihat bahwa kekuatan dobrak atau pick off dari tim Bigetron itu begitu besar. Ada Selena, Hellcat, dan ini yang akan sangat mengerikan tentunya berada di early laning. Dari Rebellion pun mereka kayak nggak mau hal itu terjadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari Bigetron Alpha. Agresif dibalik agresif juga. Yap, ini tadi mencoba untuk mengganggu ke depan. Valnya agak kehilangan darah yang cukup banyak, tapi dari Purple Buff berhasil diamankan juga oleh Max. Deadly Poison Stingernya langsung dikeluarkan, sedikit lagi ada satu Retribution dikeluarkan dan berhasil untuk mendapatkan satu Little Wonder tersebut. Iya, di area tengah seharusnya nggak akan terjadi peperangan yang begitu berat. Semuanya ingin mendapatkan level 4 secara cepat, khususnya dari Hellcat. Ketika Max sudah ngedapetin level 4, dia bisa banget untuk membantu segala laning, dan global presence yang dimilikinya juga akan terasa. Yes. Jangan lupakan di sini dari Maxia sendiri menggunakan emblem dari Demon Slayer. Dia akan jauh lebih cepat untuk bisa mendapatkan creeps yang berada di jungle-nya juga. Yap. Tapi dari sisi serangan, pastinya jauh lebih unggul dari si Jisa ya dengan Lancelot ya. Oke, ini ada di bagian bawah juga dari area God Lane-nya. Agak sedikit terancam pergerakan dari Birul dengan menggunakan satu hero, yaitu Aldous. Karena mungkin dari awal untuk damage per second-nya juga masih kalah. Valnya terkena satu Abyssal Arrow, Abyssal Trap-nya ditimpa lagi. Ada Lele, ada Kelelawar, semuanya masuk ke dalam tubuh dari Val. Oh, perhewanan ya kayaknya. Iya, ya, di banyak tengah ya. banget. Iya, muncul semua, dia harus recall pulang, tapi dia masih menyelamatkan Ambil. dari segi flickernya. Tapi Max hadir di area jungle, mendapatkan orange buff miring Jisa. Level dari Jisa udah ketinggalan 2. Nah, sini dia. Dan yang ditakutkan adalah dengan Demon Slayer bisa cepat untuk nge-build up dari sisi levelnya dan bisa menang atribut juga. Dan selain itu langsung melakukan ganking ketika levelnya udah hit di level yang ke-8. Oke, ini dari Swallow sendiri masih menjaga dari area mid-nya dengan Darkning yang dimiliki. Terus-terusan juga mempertahankan area mid tersebut. Sementara dari Turtle-nya di reset. Ada Popheus, masih clear wave minionnya. Ripo menjadi penjaga abang-abangan yang ada di area dari Turtle tersebut. Agar tidak ada pemain dari Rebellion yang mau maju ataupun mengkontes. Terlihat dari Rebellion Zion mereka agak sedikit kewalahan dari segi bottom lane-nya. Ada Aldous yang ketinggalan level, begitu pula dengan Jisa. Tapi nggak hanya dari hal itu saja, dari segi level dan juga objektif, Bigetron Alpha memimpin di early game. Dengan satu turtle yang tak terkontes, Rebellion Zion lebih memilih untuk nge-dodge semua peperangan yang ada. Oke, mereka berhasil untuk menguasai bagaimana early game ini, mempercepat
dari Max untuk bisa menaikkan levelnya. Karena untuk sekarang dengan level yang udah mereka miliki ini udah cukup loh. Udah ada satu level mereka berada di atas, tapi Valnya dengan tas-tas dan juga memancing psikologis pemain dari Bigetron Alpha tetap berada di area tersebut dan mundur kembali, tapi Birulnya harus bisa masuk ke dalam satu altar turret yang dimiliki karena ada serangan yang dilakukan oleh Matt. Yep, rotasi terus terjadi, tapi belum ada korban jiwa. Sementara Bigetron Alpha mulai galakin nih, dia maju ke area depan. Rebellion Zion berusaha untuk melawan defense sekuat tenaga, membuat Jisa untuk mencari level yang lebih cepat. Tapi Birul di area bottom lane nyaris saja terlupakan oleh Matt. Dia masih bisa selamat kabur tanpa menggunakan flickernya, perhitungan yang tepat. Sementara di area tengah pun Rebellion Zion agak sedikit kewalahan dengan Sangmin Kowe yang dikeluarin. Abyssal Arrow terus menerus membuat pressure yang dirasakan oleh Rebellion Zion terasa dari setiap laningnya. Kecuali mungkin atas ya. Ini atasnya untuk Ripo masih adem ayem seorang diri hanya saja untuk sekarang. Udah langsung ada serangan yang dilakukan oleh dua orang sekaligus, tapi Spear of Glory-nya berhasil untuk menarik arah Jisa. Jisanya berada di tengah-tengah dari satu King Call-nya. Boleh ada Selena maju ke bagian depan, dilompatin langsung oleh Ziri Hasigen. Ziri Hasigen berhasil mengusir mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Wow, itu tipis banget 3 hero dari Bigetron Alpha, tapi mereka masih bisa mundur juga. Dan sepertinya ini adalah Bigetron Alpha yang agak menemukan jati diri mereka ya. Iya. Tempo permainnya benar-benar pelan banget dari early. Waduh, dan Max-nya langsung terkena efek dari satu Eos Assault yang begitu menyakitkan. Bahkan untuk kali ini mereka hanya bertukar masing-masing satu player, tapi setidaknya Bigetron Alpha cukup rugi karena kehilangan satu junglernya, Bude. Ya, jungler ditukar dengan satu roamer, bukan pertukaran yang baik tentunya untuk Bigetron Alpha. Tapi dibandingkan dengan gak mendapatkan apapun, at least mereka ngepanis. Dan tradingnya benar-benar didudukin sih, First Blood, lalu juga jungler, tapi dari segi itemnya Om. Yes, dari Max-nya dengan Demon Hunter Sword yang akan berhadapan dengan War Axe yang sudah dipegang oleh Jisa juga. Jadi kalau bicara soal siapa yang lebih tajam, seharusnya dari Jisa, tapi Jisa di sini masih under levelnya, tertinggal 1 dibandingkan dengan Max. Yap. Dan ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menyamakan level, di mana ada Turtle yang begitu nganggur tepat berada di depan mereka, tapi Val mendadak hadir dengan begitu banyak damage masuk ke arah tubuh dan Lipo Hasigen langsung aja masuk ke arah tubuh dari Ziri Hasigen. Tapi Ziri Hasigen tertimpa dengan ada satu bad impact, Matnya harus pergi dengan adanya Black Dragon Form yang dia keluarin ngejar langsung ke arah Val. Tapi Swaylo pun agak mundur sedikit ke bagian belakang dan mereka menguasai area dari Turtle. Yep, Ziri Hasigen harus memakan lele dari Abyssal Arrow, connect dan deal commit ke apa ada Ziri Hasigen. Sementara Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Wow, cuman pintarnya adalah ada satu trade yang dilakukan di area top lane sana, tapi untuk sekarang Phantom Execution menghilangkan satu wave minion hingga tidak ada satu outer turret pun yang berhasil diambil setelah mereka kehilangan turtle. Dan kalian juga bisa ngedapetin nih Garuda Splash. Dan kalian akan otomatis 50% diskon di tiket. Ya, jadi enak tuh. Udah beli minum, dapat tiket untuk didiskon juga bisa lah ya. Langsung lah ya yang mau nonton di Cinepolis. Masa iya bawa pasangan gak dibeliin minum? Iya. Haus tuh anak orang. Mau teriak-teriak juga butuh minum. Benar, kok nggak kerongkongan kering dahaga. nanti. Ya ampun. Mana dingin lagi di dalam ya. Aduh. Hey. Oke, Swallow ada di area mid, seorang diri masih santai aja. Sementara Purple Buff masih berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Rebellion. Tapi di bawah dengan adanya pergerakan Ripo dan juga Ziri Hasigen yang sudah berpindah tempat. Ya, nih sebenarnya kalau dari Bigetron Alpha ya, mereka nge-pressure Rebellion Zion enak banget dengan adanya Selena. Terus menerus Abyssal Arrow, cuma dari Rebellion Zion berusaha sekuat tenaga nih untuk melakukan sesuatu. Wow. Abyssal Arrow tengok dari Kim maju ke depan Jisa, nggak sendirian, ada Ziri Hasigen yang siap untuk melakukan backup. Itu Ziri udah ngejaga banget. Lu kesini lu. Ini gue tampol. Terus ini pasti Garot juga nge-trigger Demonic Force. Kalau lompatin abis itu. Ditampol sama Lentera langsung gitu tadi. Oke, 3 player masih juga melakukan rotasi. Sementara itu untuk kali ini ada Abyssal Arrow yang masih bisa digocek juga. Sementara untuk pemain dari Rebellion Zion, mereka sepertinya menguasai karena satu inner turret yang berada di area dari top lane sana. Tapi Matt dengan satu Black Dragon Form-nya langsung mengejar juga karena Jisa. Jisanya Phantom Execution udah langsung dikeluarkan dan pertempuran terjadi di area atas. Hanya saja untuk kali ini Max yang mulai maju ke bagian depan, ada Shadow Transition, tapi Val-nya gak berhasil untuk menemukan siapapun agar ditendang dengan satu Wave Dragon. Dengan Spear of Glory, Ziri Hasigen yang masih berhasil mundur ke bagian belakang, tapi Swallow-nya mendadak masuk. Ada Beyond Order, ada Chaos Assault, menyakitkan sekali. Dan mereka sama-sama kehilangan begitu cukup player.
Ada Kaye dan juga Botol dibandingkan Pirul yang sudah menghilang pula. Ya, tentu Way of Dragon menutup Max dari arah samping. Rebellion Zion berhasil mendapatkan kemenangan kecil di war-nya, bahkan banyak sekali kehilangan terjadi di Bigetron Alpha. Gak hanya dari segi playernya, tapi turret di area tengah dihancurkan oleh Rebellion Zion. Terbuka sudah dari kedua jungle. Makin menggalang dari Rebellion Zion dengan satu momen. Banyak sekali keunggulan yang didapatkan oleh mereka. Wow, ini adalah hal yang sangat-sangat baik di pertontonan Rebellion Zion. Mereka di-push duluan tadi Om, tapi ternyata mereka ngebalikin loh. Wow, oke, dan yang fight juga untuk area dari Kingston dibuka, tapi itu combo wombo yang dikeluarkan dengan ada Sanguine Claw di pop up terus. Dan di area samping dua sudah hilang, biru pun juga The Black Dragon Bomb coba untuk mencari Karali di belakang dari Rebellion Zion. Matt gak mendapatkan siapapun dan cukup kehilangan dua saja. Rebellion Zion akan memilih untuk mundur dan kabur dari arah Bigetron Alpha. Wow, dibalas secara cepat. Satu outer turret di bagian tengah pun sudah berhasil ditumbangkan oleh Bigetron Alpha. Sementara itu untuk kali ini ada Abyssal Arrow yang dilemparkan. Tapi masih belum mengenai target pula. Tapi dari Lordnya udah akan berhasil mereka amankan tanpa adanya kontes. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Ini dari perkembangan ataupun dari permainan yang memang dia tadi balas-membalas aja ya Om ya. Iya, Cepet loh. Ya mereka harus bersiap-siap juga sih. Tapi tadi untuk fight yang cepatnya ini sebenarnya masih bisa tarik ulur loh. Karena di bawah menit yang ke-10 juga belum ada kill yang sangat drastis sekali. Tapi Players Gold oleh Livin by Mandiri Max Bottle memimpin. Meskipun tidak cukup jauh dari sisi Maxnya. Yap. Ini sejauh ini juga Spear of Glory dan juga King's Call Pas. boleh-boleh nih ya. Betul. Pas banget loh dari Iya. tadi. Karena kalau ada Demonic Force yang dibuka dan King's Call dibuka tepat di atasnya. Jalan kaki pasti keluar. Jalan kaki. Oh. Jalan kaki. Lupa kalau dia adalah atlet lompat indah langsung Iya. itu ya dari Popheusnya. Oke, ini satu outer turret lagi di area top lane udah berhasil dihancurkan. Wave minion pun udah akan menjadi milik dari pemain Bigetron Alpha. Dan di tengah sama juga yang dilakukan. Apakah mereka akan melakukan freeze lane atau tidak? Freeze lane kayaknya di area mid dan di area atas sana. Valnya udah masih belum bisa mendapatkan satu target pun. Tapi malah dirinya mendapatkan sebuah gempur yang begitu menyakitkan. Ada Spear of Glory tapi nggak kena di bagian belakangnya. Bad Impact pun masih belum bisa mendapatkan satu poin kill. Ya, cukup menakutkan dan fall. Lagi dan lagi dia bisa menghindari kematian di area top lane, ngedot semua hal yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Sementara itu mereka mempres semua landingnya di area tengah. King's Call dikeluarkan dan Sanguine Claw Velo dalam bahaya, udah nggak bisa kabur lagi. Satu pick off yang sangat berarti untuk Bigetron Alpha terjadi di area mid lane-nya. Itu mahal Spear of Glory-nya sih. Mahal banget ya dari itemnya Max juga. War X ternyata menjadi pilihan yang ketiga dan baru selesai untuk dia. Sedangkan Jisa di sini tampaknya dia masih tertahan juga ya dari itemnya. War X, Endless, belum ada tanda-tanda kalau bakal mengarah ke BOD seharusnya setelah ini. Yap, masih menambahkan satu part dari armor defense juga. Betul. Oke, BOD next itemnya. Makin sakit lagi damage-nya akan kita rasakan dan satu persatu dari objektifnya juga udah mulai dihilangkan. Bigetron Alpha terlihat mereka nggak mau ngasih celah sedikit pun untuk Rebellion Zion. Atasnya habis, arah bawahnya habis dan Rebellion Zion mereka harus cari gimana caranya ini biru ngedapetin stack. Tapi dengan keadaan seperti ini tentu bakal sulit banget kan. Yes, apalagi ini pasti akan diajak untuk team fight terus-terusan juga ya. Untuk pemain Bigetron Alpha. Tapi The Way of Dragon dibuka. Dari Papa mencoba untuk melawan komit terhadap Repo. King's Call dikeluarkan dan King's Call lagi mengtrap satu member biru tertinggal. Dan itu adalah jackpot untuk Bigetron Alpha. Gak bisa kabur lagi dan lagi Spear of Glory-nya. Maju ke arah depan, bisa nggak mendapatkan siapapun. Dan Rebellion Zion kehilangan biru. Sekarang mereka masih berani untuk melakukan fight. Ini menjadi sasaran utama. Dia menik force maju ke area depan. Tapi dari sampingnya masih ada Max dan juga Bottle. Tertrigger lagi ke area samping. Max berusaha untuk kabur. Dan belum ada korban jiwa dari Bigetron Alpha. Wow. Mereka berempat tapi mereka tidak takut kalau sekarang Demonic Force langsung dibuang begitu aja. Tapi Velnya langsung menghilang rasa cepat. Velnya mau pergi ke arah mana. Double kill tidak apakah juga oleh Bottle. Spear of Glory-nya nggak kena karena siapapun. Ada Abyssal Arrow. Ngejar kalah Swallow. Tapi Swallow-nya masih bisa slow dan selamat. Oke, nice fight dari Bigetron Alpha tadi berhasil untuk menahan dengan adanya King's Call tadi yang ngebalikin semuanya, membuat pemain Rebellion Zion mau gak mau mereka mundur ke belakang juga ngereset segala-galanya. Dan kali ini untuk next objektif yang sudah terbuka juga bisa menjadi salah satu pancing atau bahkan
bisa diambil karena Bottle. Dari sisi damage dia udah sangat cukup sekali, 7 kill untuk Bottle. Oke, ini Wow. ini perkara gara-gara King's Call-nya aja memang dari tadi ngeribetin banget, tapi bisa aja langsung menghilangkan sangat-sangat cepat. Ya, kekuatan War dari Bigetron Alpha kuat banget. Dengan Max Dark Knight Pulse yang ngebuat Rebellion Zion punya vision yang sangat rendah. Ya nggak bisa untuk membaca lini belakangnya ataupun ngebaca semua soft skill yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi setup untuk Bigetron Alpha lebih enak lagi. Betul, dan King's Call ya tadi yang berhasil untuk menjebak Jisa juga. Jadi di sini untuk dari Rebellion Zion mereka gak boleh gegabah untuk membuka fight-nya. Karena secara mereka buka fight, ini adalah anti inisiasi dari Bigetron Alpha, yaitu mereka punya jawabannya. Itu dia. Insitar. Itu dia makanya tadi di saat mereka berempat, mereka berani karena udah nggak ada King's Call lagi tuh. Udah gas aja mumpung nggak ada King's Call, tapi itu pun malah berimpact sangat-sangat tidak baik untuk mereka. Dan sekarang Bigetron Alpha punya kesempatan untuk bisa menangkan di game yang pertama. Mereka memiliki Lord, Spear of Glory-nya nggak kena karena siapapun. Lord-nya ada di area top lane. Kaye masih berada di bagian belakang, ada Pixel Arrow dilemparkan, Val dan juga Birol berada di bagian bawah. Matnya hanya melihat dari kejauhan. Dan di area atas Lord masih sehat walafiat dan satu inhibitor akan berusaha untuk di defense masih bisa. Rebellion Zion mempertahankan satu inhibitor di area top lane. Sementara di area tengah bisa langsung connect ke area belakang dan ditarik langsung combo Spear of Glory. King's Call di pop up belum masih ditahan karena Bigetron Alpha. Mereka menyimpan semua resource-nya untuk fight selanjutnya. Jisa di area bottom lane terkena Pixel Arrow di area tengah sudah habis. Dari area inhibitor, 2 inhibitor digebrak, diratakan oleh Bigetron Alpha. Wah, ini Spear of Glory sangat-sangat menakutkan sekali, Ripo. Siapapun bisa dia tarik. Ada lagi combo dari Abyssal Arrow yang memang dilemparkan oleh Kaye dari tadi. Bahkan untuk sekarang ada Phantom Execution, tapi di tengah langsung aja dengan ada satu King's Call. Membuat pergerakan dari Jisa gak bakal bisa kemana-mana. Untuk sekarang Popeza juga langsung menghilang sangat cepat. Menghilang sudah. Game yang pertama milik Bigetron Alpha. Bigetron Alpha berhasil mendapatkan game yang pertama dengan sangat rapi. Mereka memenangkan setiap war-nya dan gak ngasih kesempatan untuk Rebellion Zion melakukan comeback sedikit pun. Meta botak mereka. Rupanya kayaknya langsung jadi cerah. Langsung terbuka pikirannya gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat tadi permainan dari kedua tim ini benar-benar pasif dari early-nya. Karena butuh waktu mungkin ya. Ya sama untuk dari